Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Amali Ahdi dengan NIM 10542111011617. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ginekologi pada wanita. Pertama yaitu tabik Bu, silahkan masuk Bu. Tabik Bu, silahkan duduk Bu. Tabik Bu, kalau boleh tahu Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Nisa. Ibu Nisa di kalau boleh tahu Bu, apa kalau Anda datang ke sini Bu? Keputihan banyak sekali, Dok. Keputihan di jadi keputihan itu bisa disebabkan oleh beberapa sebab. Beberapa sebab mungkin mempengaruhi dari pakaian dalam ibu atau dari makanan ibu. Jadi Bu, baiknya saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi pada wanita, tapi sebelum itu mungkin bisa kosongkan kandung kemita Bu. Jadi pertama-tama itu saya akan menyiapkan alat dan bahan, di mana itu ada meja periksa ginekologi, cairan antiseptik, ada kasa steril, kapas lidi, sarung tangan minimal DTT, apron, handuk kering, lubricant gel, lampu sorot, spekulum dan nampan, meja instrumen, kaca objek, kursi pemeriksaan, air keran, dan sabun. Setelah itu kita akan meminta pasien untuk melepaskan celananya dan berbaring di atas tempat tidur dengan posisi litotomi. Kita arahkan lampu ke arah genitalia. Setelah itu kita mencuci tangan terlebih dahulu dan mencuci tangan. Setelah itu kita menyentuh paha sebelah dalam terlebih dahulu sebelum menyentuh daerah genital ibu. Setelah itu kita perhatikan labia, klitoris, dan perineum. Apakah terdapat luka parut, lesi, inflamasi, atau retakan kulit. Setelah itu kita pisahkan labia mayora dan dua jari, memeriksa labia minora, klitoris, mulut uretra, dan mulut vagina. Setelah itu kita palpasi labia minora, apakah terdapat benjolan, cairan, ulkus, dan fistula. Rasakan apakah ada tidak beraturan atau benjolan, atau apakah ada benjolan yang terasa nyeri. Setelah itu kita periksa kelenjar untuk melihat apakah adanya keputihan dan nyeri. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, memasukkan jari ke dalam vagina dengan lembut, mendorong ke atas mengenai uretra dan menekan kelenjar pada kedua sisi dan kemudian masuk ke uretra. Setelah itu kita periksa kelenjar Bartholin apakah ada cairan dan nyeri. Dan setelah itu jari telunjuk vagina di sisi bawah mulut vagina dan meraba ke masing-masing labia mayora. Setelah itu kita meminta ibu untuk mengajar untuk dalam labia dalam posisi terbuka. Setelah itu kita terperiksa apakah terdapat benjolan pada dinding posterior vagina. Setelah itu selanjutnya pemeriksaan spekulo. Pada pemeriksaan spekulo pertama itu kita pasang spekulum cocor bebek. Sesuaikan dengan seluruh rambut yang dapat terlihat. Setelah itu kita pasangkan lagi spekulum cocor bebek. Kita fiksasi pada posisi terbuka sehingga pandangan di leher dapat terjaga pada saat pemeriksaan. Setelah itu kita memeriksa leher apabila terdapat menghalangi dari leher ke rahim. Setelah itu kita periksa leher rahim apakah kecolongan kanker rahim atau terdapat cervicitis, tumor, atau luka. Setelah itu kita lepaskan spekulum dan diletakkan dalam wadah klorin 0,5
100%. Setelah itu bimanual. Setelah itu pemeriksaan bimanual, kita dengan posisi berdiri, kita letakkan kita masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan, tengah kanan dan setelah itu kita masukkan ke dalam vagina. Setelah itu kita nilai dinding vagina apakah terdapat massa atau tidak, apakah terdapat infiltrasi massa atau tidak. Setelah itu kita menilai persio apakah konsistensinya ada atau tidak. Setelah itu kita mengukur apakah ukurannya besar atau tidak, apakah juga terdapat ektopik atau tidak, apakah terdapat massa atau tidak. Setelah itu kita nilai corpus uterus di mana itu apakah terdapat ukurannya besar atau tidak, apakah terdapat benjolan atau tidak. Setelah itu kita menilai aneksanya apakah terdapat nyeri tekan atau tidak, apakah terdapat nyeri benjolan atau tidak, apakah terdapat radang panggul atau tidak. Setelah itu kita nilai kefonuklasenya apakah terdapat penonjolan massa atau cairan atau tidak. Kemudian kita keluarkan jari tangan pemeriksa secara perlahan-lahan. Setelah itu kita bersihkan kembali area vulva dan dengan kasa kering atau yang diberi antiseptik. Dalam pemeriksa colok dubur dapat dilakukan pada pasien anak atau wanita yang belum menikah. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan, kita lepaskan headcon dan simpan di larutan klorin, dan setelah itu kita meminta pasien untuk kembali memakai pakaiannya. Setelah itu memberitahu kepada pasien bahwa pemeriksaannya telah selesai dan memberitahu kepada pasien untuk bila memerlukan kunjungan tersebutnya. Dan hasil pemeriksaannya itu bila terdapat dalam kulit mukosa selain menstruasi atau nyeri dalam pemeriksaan, hal ini menunjukkan adanya keadaannya abnormalitas pada genital wanita. Demikianlah hasil video pemeriksaan ginekologi pada wanita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.